وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة. وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي. وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي. وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي. بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة. بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة. عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوب محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل. دستوركم يا أهل الدرق ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Malam hari ini kembali kita melakukan ta'lim santai sambil kita ulun pribadi menyapa kepada para pemirsa semuanya, sekaligus kita sedikit mengkaji tentang ilmu-ilmu agama.
Ini sudah ada chat yang pertama dari Irian 10. Masya Allah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami senang dengan pengajian pian. Moga pian sekeluarga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini ada Ahmad Syafi'i. Ulun hadir ke kanda. Wah ya, ini ading paling setia nih. Masya Allah. Luar biasa. Jimmy. Amin. Malam hari ini sedikit kita akan berbicara sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Nasaihul Ibad. Hikayatun, ada satu cerita atau hikayat. Qadima Asy-Syibli 'ala Ibni Mujahid. Datang Imam Asy-Syibli kepada Imam Ibnu Mujahid. Kedua-duanya merupakan wali min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Bakar Asy-Syibli datang kepada Imam Ibnu Mujahid, fa'anaqahu Ibnu Mujahid, maka Imam Ibnu Mujahid maragap lawan Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Wa qabbala baina ainaihi, lalu Imam Ibnu Mujahid mencium di antara dua matanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli, mencium di jidatnya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Fasu'ila an dzalik, maka ditanyakan daripada yang demikian itu. Kenapa kisahnya nih? Maka Imam Ibnu Mujahid mencium, maragap mencium di antara dua keningnya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Faqala, maka beliau pun mengatakan, kata Imam Ibnu Mujahid, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. Aku bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sidin guring, Sidin bermimpi bertemuan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aqbala Asy-Syibli. Sungguh menghadap oleh Al-Imam Asy-Syibli. Bila salah baca minta rela lah. Ya maklum kalau berbaris. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tatkala Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli menghadap beliau. Wa qabbala baina ainaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium di antara dua kening atau dua matanya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Kada orang sembarangan leh nang kawa dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, ataf'alu hadza bi-Syibli? Apakah pian menggawi ini kepada Imam Abu Bakar Asy-Syibli? Qala na'am, iya ya Nabi. Memang aku menggawi ini kepada Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Innahu lam yusalli faridatan. Sesungguhnya ia Imam Abu Bakar Asy-Syibli tidaklah ia salat fardu illa wa huwa yaqra'u khalfaha, melainkan ia membaca setelah selesai salat fardu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayatain, sampai kepada akhir ayatnya, dua ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Wa yaqul sallallahu alaika ya Muhammad, lalu ia membaca sallallahu alaika ya Muhammad. Fasa'altu Asy-Syibli, maka aku takunakan lawan Imam Abu Bakar Asy-Syibli secara langsung. Amma yaquluhu ba'da shalah, apa nang Sidin baca imbas sembahyang, fadzakara mithlah, maka Sidin pun mengisahkan seumpama yang demikian itu.
Artinya di dalam hikayat ini terdapat cerita orang yang mendapatkan cinta khusus dari Nabi Muhammad SAW. Secara umum Nabi Muhammad SAW sudah mencintai kepada umatnya. Akan tetapi ada yang bisa mendapatkan cinta Nabi secara khusus, mendapatkan cintanya Rasul secara khusus. Di antaranya di dalam cerita ini tadi, seorang wali bermimpi yang bernama Imam Ibnu Mujahid bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kita garisi pertama dulu, orang yang bermimpi bertemu Nabi SAW itu bukan orang sembarangan. Bahkan kata ulama-ulama kita, orang yang pernah mimpi bertemu Nabi SAW di dalam hidupnya ini, maka ini akan menjadi jaminan ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang yang ahli dosa, kalau ia bermimpi bertemu Nabi, maka ia pasti akan taubat. Orang-orang muslim yang baik bermimpi bertemu Nabi, maka ini akan menjadi alamat atau tanda ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini merupakan harapan kita berataan. Kita berataan berharap, kita berataan berkehendak supaya dalam hidup ini kita sebelum meninggal dunia sudah sempat melihat wajah mulianya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu kepada kita. Mimpi bertemu Nabi itu hak, bujur pasti. Kata Rasul, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku di dalam guringnya, berarti memang bujur melihat aku. Karena syaitan kada suwah kawa menyerupai Nabi. Pasti bujur kalau bermimpi melihat Nabi SAW. Akan tetapi, untuk mendapatkan mimpi bertemu Rasulullah, itu sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, la yara wajhi thalathatu anfus, kata Nabi. Tidak akan pernah bisa melihat wajahku 3 golongan ini. Tidak akan pernah bisa melihat wajahku 3 golongan ini. Kalau kita termasuk 3 ini, segeralah bertaubat. Karena risikonya kita kapacang tatamu lawan Nabi kita Muhammad SAW. Kapacang melihat dengan Nabi. Apa yang pertama disebutkan Nabi? Al-aqu liwalideh. Orang yang durhaka lawan kuitannya. Wani lawan kuitan. Ketulahan lawan kuitan. Itu jangan harap bisa mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Ataupun bisa melihat wajah Nabi SAW. Di akhir zaman banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang Nabi menyebutkan di antara ciri tanda kiamat sudah dekat, antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak melahirkan patuanannya. Apa maksudnya? Ya, ini kata-kata perumpamaan dari Nabi. Seorang budak melahirkan patuanan. Banyak orang-orang tua yang melahirkan anak yang di kemudian hari ia menjadi anak yang durhaka. Semoga Allah anugerahkan kepada kita berataan anak-anak yang saleh, yang bakti kepada kita. Ini yang pertama, kada bisa melihat Rasulullah, orang yang durhaka kepada kuitannya. Yang kedua kata Nabi, wattariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Jadi akhir zaman banyak orang yang menganggap sunnah Nabi itu kayak apalah modelnya nih, kayak dianggap ketinggalan zaman atau kayak apalah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Majelis Madihur Rasul Samarinda, Masya Allah. Ulun Khalil dari Samarinda. Oh iya iya, mohon maaf ulun nak minta doa berkah pian ulunnya berjualan kain bulang Paris. Masya Allah, mudah-mudahan dagangannya laris manis, membawa berkah.
semakin berkat usahanya yang halal, semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak siaran langsung ini. Semoga keberkahan selalu menyertai kita bertahan. Jadi kadang-kadang di akhir zaman ini orang menganggap sunnah Nabi itu kayak aneh. Jadi ada kadang-kadang kita mendapati sudah kita berjalan pakai gamis, orang melihat kita kayak risih. Kita berjalan pakai kopiah, orang melihat kita rasa kada nyaman. Orang melihat kita berjenggot misalnya, timbul sudah dicap teroris. Wah, kayak apakah? Jadi lalu akhirnya orang dengan sunnah Nabi itu makin hari makin asing. Sunnah Nabi SAW yang mestinya digawi oleh kaum muslimin, tapi akhirnya menjadikan kaum muslimin makin jauh dari sunnahnya, gara-gara ya macam-macam faktornya, macam-macam pengaruhnya. Nah, maka risikonya orang yang meninggalkan sunnah Nabi, ia bisa kada melihat wajahnya Nabi. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Kada pacang melihatlah. Banyak sunnah-sunnahnya Nabi. Jadi kita tunggal di kitaan menuruti sunnah-sunnahnya Nabi. Kemudian yang ketiga disebutkan Nabi, yang kada bisa melihat aku, wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadeh. Orang yang tidak mau bersalawat kepadaku tatkala di situ disebut namaku di hadapannya. Nama Nabi disambat di hadapan inya, tapi inya kada hendak bersalawat lawan Rasulullah. Misalnya orang mau ucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ranai kada hendak menyahut Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kada hendak. Koler menyahut. Ini orang risikonya bisa kada melihat wajahnya Rasulullah. Almarhum Abah Guru Sekumpul menambahkan, tatkala beliau menjelaskan tentang bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan orang kada pacang bisa bermimpi dengan Rasulullah kalau ia masih ada tapa lampang lawan paguruannya. Jadi risikonya orang katulahan lawan guru berat benar. Sampai-sampai di antara risiko yang ia dapatkan, kada pacang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal a'yadu billahi min dzalik. Kembali ke pembahasan kita tadi. Jadi tatkala Al-Imam Ibnu Mujahid bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mimpi itu beliau melihat kepada Imam Abu Bakar Asy-Syibli menghadap kepada Nabi. Tatkala Imam Abu Bakar Asy-Syibli menghadap kepada Nabi, Nabi pun berdiri maragap Imam Abu Bakar Asy-Syibli, lalu mencium jidatnya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Sampai Imam Ibnu Mujahid itu kayaknya merasa takjub. Lalu betakon sidin, kenapa Rasulullah pian menggawi ini, pian melakukan ini lawan Imam Abu Bakar Asy-Syibli? Kayak apa? Apa gerangan amalannya Imam Abu Bakar Asy-Syibli nih? Maka sampai-sampian maragap mencium. Ini kan cinta khusus diberikan Nabi. Kada mungkin Nabi menyambut itu orang, kada mungkin Nabi memagut maragap itu orang, mencium itu orang dengan penuh rasa cinta. Kalau orang ini kada orang khusus. Maka tatkala itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan amalan Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli itu adalah tatkala tuntung sembahyang. Tuntung sembahyang, amalan sidin membaca sembahyang fardu, maksudnya membaca selalu istiqomah membaca 2 ayat yang terakhir dari surah At-Taubah. Kirian 10. Bolehkah kami yang mengaji di YouTube nih mengamalkan amalan-amalan yang pian sampaikan di pengajian? Oh, boleh. Apa yang ulun sampaikan silahkan untuk diamalkan. Apa yang ulun sampaikan silahkan untuk diamalkan. Jadi bila tuntung sembahyang, Imam Abu Bakar Asy-Syibli ini membaca 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Ayat itu sudah rancak kita mendengar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca beliau, lalu disambung dengan kalimat sallallahu alaika ya Muhammad. Ya kalau kita hendak lebih beradab, boleh kita tambah sayyidina sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Kalimat sayyid di situ ta'adduban lahu, supaya kita beradab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Lalu disambung sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad, sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad, sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Itu diamalkan oleh Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli setiap kali beliau tuntung sembahyang fardu. Istiqomah beliau mengamalkan. Akhirnya Rasulullah pun mencurahkan rasa senangnya, rasa cintanya kepada Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Di dalam mimpi beliau ragap Imam Abu Bakar Asy-Syibli, beliau cium jidatnya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Ini berarti Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli berhasil mendapatkan cinta khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka amalan ini Ahmad Syafi'i, kitab apa yang pian baca tuh Kakanda? Oh, itu tadi Nasaihul Ibad di Nasihat Saraba 3. Babus Sulasi itu cari aja. Makalahnya, makalah berapa lah? Sedang bukakan. Makalah yang ke-28. Ada hikayatnya di situ. Jadi kitab Nasaihul Ibad di Babus Sulasi di makalah yang ke-28. Coba aja dibuka di situ. Nah, jadi Abu Bakar Asy-Syibli mengamalkan amalan itu, buah dari keistiqomahan beliau mengamalkan itu, beliau mendapatkan cinta khusus dari Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang kita harapkan. Kita ingin menggapai cintanya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus ada usaha. Nabi memang sudah mencintai umatnya secara umum, tapi cinta secara khusus harus kita peroleh dengan berbagai macam cara. Kayak apa caranya kita mengambil hati Rasulullah? Kayak apa caranya kita mengambil hati Rasulullah supaya Rasulullah itu memberikan cintanya yang khusus kepada kita. Di antara amalannya, yang diamalkan oleh Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli ini. Jadi kalau kita istiqomah mengamalkan itu tiap selesai sholat fardu, insya Allah kita akan menjadi orang yang mendapatkan cinta khusus dari Nabi Muhammad SAW. Dan amalan ini pula pernah dikatakan oleh guru mulia kita, Ayahanda Guru Kubah. Beliau menyebutkan dalam ceramahnya, siapa yang mengamalkan membaca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim, lalu disambung sallallahu alaika ya Muhammad 3 kali, nah maka orang itu, kata beliau, akan dimudahkan oleh Allah bermimpi bertemu Rasulullah. Insyaallah dengan istiqomah membaca itu, suatu saat Rasulullah akan muncul di dalam mimpi kita. Ini impian kita, ini harapan kita. Sebelum kita meninggal dunia, kita harus bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Barang satu kali. Kalau kada kawa jua lagi hidup ini, minimal rahatan kita nazar, rahatan kita unggal-unggal. Sakaratil maut, Rasulullah datang, kita melihat. Supaya bahagianya luar biasa kita waktu sakaratil maut. Kalau kada kawa jua, ya minimal di akhirat kaina melihat Rasulullah. Tapi harapan kita jangan di akhirat aja. Di dunia nih harus kita melihat dengan Nabi Muhammad. Ya macam apa caranya kita masing-masing. Yang menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Bila ada dosa kita tobat.
Ada dosa kita bersihi, ada dosa kita bersihi, ada dosa kita bersihi. Perbanyak bersolawat kepada Nabi, perbanyak mencintai zuriat Nabi, perbanyak menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperbanyak menyebarkan ilmunya Rasulullah dan mengamalkan amalan khusus seperti amalan itu tadi. Insyaallah amalan itu akan membuahkan hasil. Kita akan mendapatkan cinta khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita akan diberikan anugerah bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang di Hadramaut, mereka-mereka di sana rata-rata halus-halus, masih kakanak itu sudah sering rancak bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan kita nilai Tuhannya awak. Kenapa? Tuhannya awak ini kan ada bermimpi Rasulullah. Jadi sakit hati kita nih lah, sakit hati bujur biar. Muhammad Aldi aja Samarinda hadir guru, masya Allah, nggih Samarinda. Masihkah PPKM di Samarinda? Impihan lah kodleh. Samarinda. Nah kemudian ayat laqad ja'akum itu juga di antara keistimewaannya pernah kita mendapati dalam kitab hikmah, ilmu hikmah berbahasa Melayu, nama kitabnya Peti Rahasia yang dikarang oleh Syekh Mahmud. Di dalam kitab itu disebutkan di antara fadilat laqad ja'akum itu sampai wahwa rabbul arsyil azim, apabila jar dibaca malam hari, maka samalaman itu malaikat Israel kada baparak. Hiri ilham murung pudak hadir guru, masya Allah, murung pudak. Hiri ini ambil jual bakso kare, ambil jual bakso sakoneh nonton neh, pina dingin nih bakso nih. Mudah-mudahan pian ada jadwal di Samarinda. Untuk sementara belum ada pang, kada tahu pang kayak nanya lah di Samarinda. Kalau yang sudah masuk ini Grogot ada 2 malam, Simpang Pait ada 2 juga, itu yang di daerah Kaltim, dan Muara Kumam. Cuma 5 itu aja yang ada masuk, sisanya dari Kaltim belum ada. Dan kemudian fadilat laqad ja'akum itu disebutkan oleh ulama tadi, bila tabaca di hari malam, diantaranya misalnya imbah maghrib, tabaca, yang penting maghrib itu kan sudah masuk malam. Bila tabaca itu insyaallah samalaman itu inya kada pacang meninggal dunia, insyaallah. Kalau tabaca hari siang, imbah sembahyang subuh, dibacanya laqad ja'akum sampai wahwa rabbul arsyil azim, itu insyaallah kada pacang mati sasiangan itu nah, kada pacang mati. Ya bila tabaca aja laqad ja'akum to kada mati itu berarti. Baca laqad ja'akum to kada mati berarti. Apunnya orang mati baca laqad ja'akum kayak apalah. Insyaallah malam Kamis membawakan pacang dapat bakso malam Kamis nih. Aja terima kasih banyak, jazakallah khair, mudah-mudahan kabul. Insyaallah mudahan dagangannya laris manis, tambah berkah, tambah mendekatkan diri kepada Allah, amin. Nah jadi ayat laqad ja'akum itu luar biasa ya, sampai-sampai ibarat bahasa kasar, Israel itu mikir hendak cabut nyawa orang nanti baca laqad ja'akum. Wah guru, udah mau anak kayak itu kan, kullu nafsin dha'iqatul maut, berataan manusia tuh berataan nang beroh pasti merasai mati. Iya memang, orang nama amalkan laqad ja'akum kayak itu sudah fadilatnya. Orang nama amalkan laqad ja'akum nih memang kayak itu sudah fadilatnya. Fadilatnya memang diberikan Allah seperti itu. Bilanya tabaca malam samalaman dijaga daripada kematian. Tabaca siang sasiangan dijaga daripada kematian.
Kalaupun inya hendak mati juga kaina, inya hendak mati juga, itu Allah yang maulah skenarionya. Bisa jadi Allah ulah inya kada ingat. Jadi bilanya orang tuh memang hendak mati, orang ini memang hendak meninggal dunia, ada-ada aja inya tuh lalu misalnya diulah Allah Ta'ala kada ingat. Biasanya rutin baca laqad ja'akum, bila imbas sembahyang subuh dibacanya, imbas sembahyang maghrib dibacanya, tiba-tiba hari itu kada terbaca. Disitulah kesempatan malaikat Israel untuk mencabut roh orang tersebut. Jadi ceritakan di dalam kitab itu ada sampai ulama yang berumur 130 tahun. Jadi kada meninggal dunia beliau. Tatkala hendak meninggal dunia itu, beliau dimimpikan oleh Allah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan sidin bila maghrib baca laqad ja'akum itu sampai wa huwa rabbul arsyil azim. Bila imbas sembahyang subuh baca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim. Kan ini fadilatnya tadi Israel kada kau beparah. Tapi memang tatkala umur orang itu hendak habis, tiba-tiba beliau ini dimimpikan oleh Allah bertemu Rasulullah. Ujar Rasulullah, wahai guru fulan, kada hendakkah ikam berkumpulan lawan aku? Jadi jawab si guru tadi, hendak benar Rasulullah ulun berkumpul lawan pian. Di mapa caranya? Jan Nabi mu hendak berkumpul benar lawan aku, mati ikam. Keluar pada dunia tuh. Nah, maka subuh sidin kada ingat lagi membaca laqad ja'akum. Disitulah kesempatan Israel mencabut rohnya lalu meninggal dunia. Jadi jer guru difaham juga nih, orang yang istiqomah mengamalkan baca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim, insyaallah di antara buahnya, di antara karomah dari keistiqomahannya mengamalkan ayat itu, insyaallah orang tersebut pacang bamimpi Rasulullah walaupun di ujung umurnya, di ujung atau di akhir hayatnya, orang ini pacang bamimpi Rasulullah. Ini nang kita tuju tuh itu salah satu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling ganal na Allah berikan lawan kita, itu bamimpi bertemu Rasulullah. Itulah yang luar biasa. Rudi Irawan fans berat guru hadir. Rudi Irawan pian orang mana? Kada suah memperkenalkan diri belum nah. Rudi Irawan ni orang mana pian? Irian 10 ulun di Grogot guru. Jadwal pian di Grogot di mananya moga bisa menghadiri. Irian 10 ulun di Grogot itu malam Ahad pertama bulan Maulid, kan hidup sehari bulan Maulid itu hari Jumat. Jadi malam ketiga bulan Maulid, malam Ahad itu ulun di majelis Guru Yunus, majelis Al-Husna Guru Yunus. Imbah itu malam Seninnya di majelis Pasar Senaken. Pasar Sanaken kah kayak itu nah, masalah bujur ya kan lah. Nah 2 malam itu ulun ada di Grogot. Jadi siapa tahu kena Irian 10 nih bisa bertemuan lawan kita lah. Di majelis Guru Yunus malam Ahad, di majelis Pasar Senaken itu malam Senin. Di Irawan Banjarmasin guru, Masya Allah. Purna Sakti. Parak mana yuk Purna Sakti ini Rudi Irawan? Rantau hadir guru. Ya, rantau di mana pian? Ulun ada jadwal di Rantau 2. Pertama di Masjid Banu Wahalat. Masjid Banu Wahalat itu malam 12 Rabiul Awal. Kemudian di Rantau berikutnya hari ke-27 Rabiul Awal itu ada di Binuang. Di Langgar yang pinggir jalan kalau dari Keluas ini sebelum rumah Haji Ciot. Oh, Masya Allah para kubah basiri. Oh, inggih. Insya Allah ulun di Banjarmasin Rudi Irawannya ada di Pelambuan jadwal ulun malam Kamis pertama bulan Maulid. Jadi hidup berapa tak? Hidup 6 lah, malam ke-6 Rabiul Awal itu ada di Pelambuan. Insya Allah sebelum ke Pelambuan ulun ziarah ke Basirih dulu. Siapa tahu ada waktu bisa ditemui, bisa bertemuan di sana. Siap, mudahan kau hadir guru. Haji Nasir Martapura, di Martapura ada jadwal kahwian guru? Untuk sementara Haji belum ada di Martapura. Belum ada. Untuk sementara belum ada. Paling lewat-lewat aja kalau di Martapura ini. Untuk sementara belum ada.
Taufik Rahman, ada jadwalkah biar di Batu Licin? Batu Licin belum ada. Yang ada masuk baru Kintab di Pandansari. Kintab Batu Licin belum ada. Kalaunya ada bisa baatur waktu kosong. Baatur waktu kosong. Kembali ke ta'lim sedikit. Jadi kalau kita istiqomah mengamalkan laqad ja'akum tadi pian. Rantau di Kapayang guru, mudahan kau hadir guru, hidup 12 di Benua Halat. Kapayang lan Benua Halat tuh jauh lah. Kapayang lan Benua Halat. Ulun kada hafal juga anu di rantau nih. Ahmad Syafi'i di Kapuas pabila kakanda mun kosong mobilnya umpat lah. Bah, ini juga. Gading. Aska Sungai Danau hadir guru, mudahan pian selalu sehat, amin. Pian juga mudahan sehatan bertaan. Karena ada ulun jadwal di Kintab Sungai Danau nah. Munnya berkenan hadir di Kintab bisa ketemuan di situ. Lumayan jauh Bang lah Sungai Danauan Kintab nih. Lumayan. Apalagi berjalan piang, jauh banget berjalan. Ya Allah ya Rabb. Jadi orang yang istiqomah membaca laqad ja'akum, insyaallah buah yang paling utama kita tuju supaya kita bisa bertamuan lawan Rasulullah. Supaya kita kau bertamuan Rasulullah. Jadi ulun ulangi, laqad ja'akum sampai wahwa rabbul arsyil azim itu kalau pian baca sampai itu aja, imbas sembahyang maghrib dan imbas sembahyang subuh sekali-sekali, maka ini fadilatnya diantaranya Israel kada pacang mamaraki pian di hari itu. Satu. Nah kalau pian membacanya Firdaus Om, Assalamualaikum Guntung Paikat Banjarbaru hadir, Masya Allah. Guntung Paikat, Waalaikumsalam warahmatullah. Guntung Paikat. Guntung Paikat nih paraklah lawan Liang Anggang. Kurang hafal pangulun nah. Kurang hafal pangulun tak. Rasanya ulun ada jadwal di Liang Anggang nih. Hari Ahad, siang Ahad yang keempat rasanya tuh di Liang Anggang. Parak orang jualan jagung banyak jagung bakar tuh jar. Di mana? Kada guru belakang pasar Banjarbaru guru. Oh, ingge. Ulun ada jadwal di Liang Anggang Bang. Daerah Banjarbaru ini di Liang Anggang di parak orang jualan anu tuh jar. Apa ngarannya tuh jagung bakar banyak. RN rantau kurang lebih 1 kilometer guru. Oh, Kepayang lawan Benua Halat 1 kilo. Oh, kada jauh. Harus hadir kenalah malam 12 Rabiul Awal di Masjid Benua Halat. Masjid Keramat tuh. Kampung Keramat Benua Halat itu disebut juga Kampung Keramat karena di sana banyak jejak langkahnya para aulia. Jejak langkahnya para wali. Tapi kada baayun jah tahun ini. Maulidnya kada baayun hari malam aja Bang. Karena biasanya kan baayun. Tapi ditangati oleh pemerintah ya sudahlah. Jadi kada baayun kayak itu. Biasa aja acaranya. Jadi yang berikutnya siapa istiqomah? Oh, kalau dibaca tiap habis sembahyang 5 waktu bagus aja lah guru. Bagus benar. Nah kalau yang Taufik Rahman, kalau hendak yang 5 waktu sembahyang itu dibaca, bagus yang ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Lalu disambung sallallahu 'alaika ya sayyidana Muhammad. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. 3 kali sallallahu alaika ya sayyidana Muhammadnya. Kalau pian hendak mengamalkan yang tiap sembahyang 5 waktu itu yang paling bagus. Jadi di samping kita mendapatkan fadilat dijaga daripada kedatangan malaikat Israel, juga kita diberikan insyaallah bisa diberikan cinta khusus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Sani ke Banjarmasin guru adalah jadwal
Baik Emrito doakan gurulah ulun. Mudahan selamatan beratan dunia akhirat. Ada Banjarmasin di Pelambuan. Malam Kamis hidup 6 hari. Malam ke-6 bulan Maulid. Itu ada di Pelambuan ulun. Ya. Permisi tadilah ada orang telepon lah. Muhammad Tamsir Al-Hafidh, Masya Allah beliau nih ditunggu bulan Maulid di Palangkaraya. Insya Allah guru, insya Allah. Ada ulun ada juga jadwal hanya masuk malam Senin kan di tempat pian guru Muhammad Tamsir. Malam Selasanya ulun di Keringpangi. Palangka lan Keringpangi itu berapa kilo guru? Jauh banget kah? Rencananya itu malam Selasa ada di Keringpangi. Kalau bisa dibantu tuh berapa kilo, nyaman kita tahu kan. Apakah Keringpangi itu parak sudah lan sampit atau kayak Pak? Maklum lah kada suhan jejak. Masya Allah. Rudi Irawan padat jadwal guru. Ya, kayak itu Pang Rudi Irawan naingge berkat guru-guru juga hen. Masya Allah. Ada di jadi Keringpangi lan Palangka jauh lah kayak itu Guru Muhammad Tamsir. Nah jadi yang paling bagus diamalkan apabila kita selesai sembahyang fardu tadi, bagus kita membaca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim, ditambah salawat 3 kali sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Nah itu buahnya insyaallah bila pian istiqomah mengamalkan itu, pian akan dapat cinta khusus dari Nabi Muhammad dan pian akan mendapat insyaallah mimpi atau berjumpa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mengamalkan itu, ulun mengamalkan itu, ulun pribadi alhamdulillah bukan sombong, tahadus bin ni'mah aja, ulun alhamdulillah dimanapun selalu mengamalkan bacaan tersebut. Oh sekitar 3 jaman guru. Oh iya. Berarti ada tuh sampit berarti 3 jam lagi lah kayak itulah. Palangka ke Keringpangi 3 jam, Keringpangi ke Sampit 3 jam kayak itu kok pulang. Amunnya parak bisa langsung ke Sampit Pang. Pas itu tuh. Zaman berziarah salajur jar. Salalu menyalalu. Nggih. Nah jadi marilah kita sama-sama, ulun pribadi mengajak mengamalkan itu, ulun sudah mengamalkan dan ulun mengajak kepada pian-pian para pemirsa semuanya yang mendengar ataupun yang melihat nanti siaran langsung YouTube ini, ulun mengajak kita semua ayo istiqomah mengamalkan amalan, salah satunya amalan ini yang diamalkan ketika selesai sholat fardu. Banyak memang amalan, tapi ini salah satu amalan yang ulun pribadi mengamalkannya setiap selesai sholat fardu. Membaca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim, ditambah salawat sallallahu alaika ya Muhammad 3 kali. Kemudian kami pernah mendapatkan ijazah ditambah setelah membaca sallallahu alaika ya Muhammad, membaca zikir fida, zikir tebusan, yaitu zikir yang tidak asing lagi di telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah 4 kali. Nah, ini kita pernah mendengar yang dibacakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah. Beliau mengatakan yang mendapat riwayat dari guru-gurunya bahwa siapa yang membaca zikir itu 4 kali menyamai dengan pahala membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Ini merupakan keistimewaan Nabi Muhammad, keberkahan menjadi umat Nabi Muhammad, sedikit amal upahnya banyak. Ini Masya Allah, syukur banget bisi Rasulullah, bisi Nabi yang sangat memperhatikan kepada keadaan umatnya. Nah kemudian kita pernah pula mendapatkan keutamaan membaca salawat sallallahu alaihi ya Muhammad. Siti Sahla, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ulun Siti Sahla dari Desa Manggis, Kota Baru, nyimak.
Ulun minta doakan juga guru mudahan istiqomah mengamalkan dengan berkat pian mudahan berkah ulun berdagangan mudahan Siti Sahla dagangannya makin laris, sukses, dapat berkah selalu, bisa istiqomah beramalan dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pemirsa yang menyimak ini mudah-mudahan semuanya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dihajatnya, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Tamsir Al-Hafid, habis dari masjid kami kawalah pian meisi di masjid lain juga guru, maksudnya di Palangkas ini. Kalaunya jadwal di masjid pian kan malam Senin, di Kepangi itu malam Selasa. Kalaunya hendak pian masjid lain bisa malam Rebo. Jadi ulun paginya langsung ke Tuyau Ampah. Jadi kada bulikan kita. Jadi nyaman langsung gitu. Kecuali ada siang, kalau siangnya kosong aja. Kalau siang bisa, kalau harus malam berarti malam Rebo maandaknya. Nggih. Bisa aja pian maaturakan di sana tuh nah. Ada pulang telepon nah. Minta rela dulu pemirsa lah, mangkat telepon nah. Waalaikumsalam. Nggih. Nah, jadi mudah-mudahan para pemirsa sekalian dari kajian kita malam hari ini bisa mengamalkan apa yang Al-Bagir bacakan, apa yang Al-Bagir sampaikan, baik dari amalan-amalan itu tadi ataupun dari segi nasihat-nasihat yang lainnya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ulun dan pian-pian semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil istiqamah, daripada orang-orang yang ahli istiqamah, wa min ahlil ilim, daripada orang-orang yang senang kepada ilmu, daripada ahlil khair, kita selalu menjadi orang-orang yang ahli dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita berataan kada hanya artinya wayah ini kita baik, mudah-mudahan kita dijadikan Allah jadi orang baik sampai hari hari berakhir, sampai hari kiamat kita tetap jadi orang baik. Hari ini kita jadi orang baik, ketika hendak meninggal jadi orang baik, dalam kubur kita jadi orang baik, di akhirat kita jadi orang baik sampai kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siap guru, kami jadwalkan kita sambung di WA aja guru lah, minta rela inggih sambung di WA aja. Baru di Irawan setiap acara pian ada live-nya, kalau insyaallah harus di Irawan itu melihat sikon situasi kondisi. Rencananya bulan Maulid ini memang kita insyaallah ada mungkin bisa live sebagian kalau lokasinya memungkinkan dan keadaannya memungkinkan bisa live. Tapi kalaunya kada bisa kada live. Dan untuk pengajian-pengajian ulun yang rutin live itu insyaallah setiap malam Kamis ba'da Isya insyaallah ada aja pengumumannya. Insyaallah itu taklim pengajian kitab Wasayil Abalil Abna yang berisikan tentang adab-adab atau akhlak-akhlak kita sebagai muslimin. Nah, kemudian untuk live seperti ini yang bepandiran santai, taklim santai ini kadang menentu jadwalnya. Kalau ulun kadada auran, kadada kesibukan, insyaallah ulun live. Tapi kalaunya ulun ada kesibukan ya kada bisa.
Jadi permintaan dari kawan-kawan kita memang supaya istiqomah ditentukan waktunya. Tapi mohon maaf belum bisa. Soalnya kita waktu ini apa namanya mungkin macam-macam lah kendalanya. Apalagi bulan Maulid kena kan. Macam-macam kendalanya. Jadi tulak-tulak jauh kadang-kadang mungkin bisa istiqomah live. Kira-kira sampai di sini cukup taklim kita. Selanjutnya sesuatu yang kurang mengerti, yang kurang paham dari penyampaian kita tadi, silahkan ditanyakan lewat WA resmi kami yang tertera di deskripsi YouTube. Demikian kajian kita malam hari ini. Semoga ulun dan pian-pian sabarataan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hajatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sabarataan, anak cucu kita, anak murid kita, para pecinta-pecinta kita semuanya Allah selamatkan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين